Oke Jiflers, ketemu lagi bareng saya Renaldi di video mengenai strategi marketing. Setelah kita menentukan segmenting, positioning, dan targeting, selanjutnya hal terpenting lagi sebelum Jiflers merancang strategi marketing yang baik, yang lebih advance lagi adalah dengan melalui formulasi marketing mix atau lebih dikenal dengan formulasi 4P. Banyak yang menganggap hal sepele formulasi ini karena dianggap mungkin hal yang dasar, hal yang biasa saja. Padahal formulasi 4P ini memberikan panduan bagi para entrepreneur untuk bersaing di market. Strategi 4P adalah istilah yang sudah populer sejak tahun 1960-an. Strategi ini pertama kali dikenalkan oleh McCarthy dalam bukunya Basic Marketing: A Managerial Approach. Walaupun sudah berusia puluhan tahun, tapi strategi ini masih dijadikan dasar bagi para marketers untuk merancang strategi marketingnya. Dalam ilmu pemasaran, marketing mix adalah strategi pemasaran yang paling dasar namun dianggap paling efektif. Kenapa? Karena strategi ini dapat membantu perusahaan memperkenalkan produknya ke target konsumen yang lebih luas. Selain itu, para ahli pemasaran bisa memilih aspek manakah di antara 4P tersebut yang akan menjadi titik fokus strategi pemasaran. Istilah tersebut merupakan gabungan dari product, price, place, and promotion. Oke Jiflers, kita bahas selanjutnya ke produk. Produk ini adalah unsur yang mewakili produk atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Di dalam mengembangkan produk, Jiflers wajib mengetahui perbedaan barang dan jasa dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa barang atau jasa tersebut bisa berkompetisi di pasaran. Dalam produk itu sendiri, ada beberapa level yang harus Jiflers pahami, yaitu bahwa produk memiliki beberapa tingkatan. Pertama adalah core product, lalu actual product, dan augmented product. Nah, untuk memahami apa perbedaan antara core product, actual product, dan augmented product, mari kita pahami dengan mengambil contoh yaitu gunting. Nah, core productnya adalah customer menginginkan satu benda yang bisa memotong, tajam, bisa digunakan sehari-hari, tidak terlalu besar, dan juga simple, mudah dibawa kemana-mana. Actual produknya adalah gunting, karena gunting bisa digunakan untuk memotong benda sehari-hari, mudah dibawa, desainnya simple, compact, bisa dibawa kemana saja. Nah, itu adalah actual produknya. Augmentednya adalah fitur tambahan yang ditambahkan ke gunting tersebut. Misalnya ketika teman-teman membeli gunting, ada tambahan garansi produk, ada fitur yang menarik lainnya, dan datang dengan berbagai macam warna. Oke, setelah kita membahas apa itu produk, unsur selanjutnya yang tidak kalah penting adalah price. Jadi setelah menentukan produk, maka Jiflers harus menentukan harga jual yang tepat untuk produk dan jasa Jiflers. Namun harga jual yang tepat dan bisa diterima semua golongan konsumen tidak harus harganya selalu murah. Tetapi yang paling penting adalah dapat disesuaikan dengan benefit dan value apa yang diberikan kepada konsumen. Dalam menentukan harga, ada beberapa pendekatan yang Jiflers bisa gunakan, yaitu cost-based pricing, value-based pricing, dan competitor-based pricing. Untuk yang pertama adalah cost-based pricing. Nah, cost-based pricing ini adalah harga ditentukan berdasarkan biaya produksi. Jadi, misalnya Jiflers punya fixed cost production dengan variable cost digabungkan, maka itu adalah cost-based pricing. Lalu apa bedanya dengan value-based pricing? Nah, value-based pricing ini harga tidak ditentukan berdasarkan nilai produksinya, melainkan harga ditentukan berdasarkan nilai produknya. Misalnya, produk Jiflers itu adalah ramah lingkungan, animal test free, mungkin juga bisa didaur ulang, yang akan memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa dari Jiflers. Dan yang terakhir adalah competitor based pricing. Harga ini didasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh kompetitor sejenis yang menawarkan dengan produk yang sama kepada konsumen. Sebagai contoh, teman-teman tahu kita banyak memiliki minuman ya, ada boba dengan berbagai merek. Nah, harga ditetapkan berdasarkan berapa harga tertinggi yang ditetapkan oleh kompetitor terhadap barang tersebut. Dalam konsep 4P, harga yang ideal harus mencerminkan tingkat harga yang diinginkan oleh konsumen atau willingness to pay. Kemudian, sebuah produk pun harus dibanderol berdasarkan ongkos produksi, distribusinya, dan juga mempertimbangkan unsur riset dan pengembangan atau R&D dalam menghasilkan produk tersebut. Tidak heran mengapa produk-produk yang high-tech seperti Apple itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitornya, karena ada unsur R&D, riset yang dipertimbangkan dalam menentukan harga. Ataupun misalnya kenapa produk-produk yang lebih ramah lingkungan atau animal test free itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang tidak memiliki hasil atau tidak memiliki animal test free, karena mempertimbangkan produk ini memiliki value lebih dibandingkan dengan produk serupa.
Demikian tadi pembahasan mengenai price. Nah, setelah Jefflers mengetahui apa itu produk, price, maka P, unsur P yang selanjutnya adalah place. Nah, place ini adalah sebuah produk akan diterima dengan baik oleh masyarakat jika dipasarkan di area distribusi yang tepat. Misalnya barang kebutuhan konsumen dasar biasanya akan disebar ke semua toko yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ini mengingat sifat produk tersebut yang memang ditujukan untuk keperluan sehari-hari, sehingga harus mudah ditemukan dan didapatkan oleh masyarakat. Namun, Jefflers Place bukan hanya perkara mengenai lokasi saja, tetapi memilih target konsumen yang sesuai dengan tujuan produk merupakan salah satu bentuk strategi placement. Misalnya, barang-barang mewah tentu akan ditempatkan atau dijual di lokasi-lokasi yang memang menjangkau untuk konsumen yang memiliki daya beli tersebut. Seperti contohnya ada di mall mungkin, atau di butik, atau di sebagainya yang memang ditujukan khusus untuk orang-orang yang memiliki daya beli tersebut. Demikian pembahasan mengenai place. Jadi setelah ketiga unsur tersebut diukur, yaitu produk, price, and place, lalu tahap selanjutnya adalah bagaimana Jefflers bisa melakukan promosi agar publik mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, biasanya aktivitas dalam kegiatan promosi ini mencakup pada pemasangan iklan, potongan harga, penjualan secara langsung, tester, atau mungkin memberikan testimoni. Itu adalah merupakan salah satu bentuk dari promosi. Promosi Jefflers dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu promosi yang bersifat fisik dan promosi yang bersifat digital. Kalau promosi yang bersifat fisik adalah promosi yang dilakukan secara langsung di beberapa event, seperti di event promosi, pameran, konser, dan bazar. Dan selanjutnya adalah ada promosi digital, yaitu promosi yang menggunakan digital content untuk melakukan promosi di media sosial seperti website, aplikasi, YouTube, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, Jefflers, setelah kita mengetahui tools inti dari marketing, maka tahap selanjutnya adalah mulai menentukan strategi yang tepat untuk meluncurkan produk atau jasa Jefflers ke pasaran. Penetapan strategi yang tepat adalah senjata paling utama untuk membekali Jefflers di medan persaingan. Selain menggunakan dua tools yang sudah kita bahas tadi mengenai STP dan marketing mix, Jefflers juga harus menentukan value, uniqueness, dan competitive advantage apa yang dimiliki di produk atau jasa Jefflers, sehingga akan membedakan produk Jefflers dengan kompetitor. Ketiga aspek tersebut sangat penting untuk membuat produk atau jasa Jefflers bisa tetap survive di pasaran sekaligus menjadi pembeda dari kompetitor. Value adalah DNA dari produk atau jasa yang Jefflers tawarkan kepada konsumen yang menjadi dasar mengapa konsumen harus membeli produk atau jasa Jefflers, bukan produk dari kompetitor. Dengan memahami produk apa yang Jefflers tawarkan kepada konsumen, seperti siapa segmen yang dituju, target apa yang ingin disasar, positioning seperti apa yang ingin dibangun, berapa harga yang ditetapkan, di mana akan dijual produknya, dan promosi apa yang cocok digunakan oleh Jefflers, maka Jefflers akan bisa memodifikasi strategi marketing sesuai dengan kondisi market saat itu. Nah, demikian Jefflers adalah inti atau core dari strategi marketing, yaitu teman-teman bisa mendefinisikan apa itu STP dan juga marketing mix yang mencantum ke dalam 4P. Nah, setelah teman-teman mengidentifikasikan inti atau core dari marketing, maka selanjutnya adalah teman-teman bisa merancang sebuah strategi marketing yang lebih advance lagi. Mau tahu apa lagi tools yang bisa digunakan selain STP dan marketing mix? Tonton video selanjutnya ya.